Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan amaliyah kita, bisa melakukan kerjaan, aktivitas harian kita. Mudah-mudahan semua itu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pertemuan yang sudah lewat, kita sudah membaca dan sampai pada hadis yang nomor 6 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Yang kita bacalah syarahnya, yaitu kitab Al-Wafi fi syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjutkan syarah dan penjelasan dari hadis yang nomor 6. Yaitu tentang perkara yang halal itu sudah jelas. Perkara haram itu sudah jelas. Dan ingat, ada perkara antara halal dan haram yang disebut dengan perkara yang termasuk bagian dari syubhat. Dan ingat, perkara-perkara syubhat ternyata erat kaitannya, halal haram erat kaitannya dengan hati seseorang. Maka insya Allah kita lanjutkan syarah dan penjelasan dari hadis tersebut. Bi sanan al-muttasil ila al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala wa daman naf'a bi 'ulumihi fid darain amin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa itu halal. Kemudian syubhat itu terbagi menjadi 3 menurut para ulama. Kemudian sekarang kita baca apa itu? Aqwalus salafi fi tarki syubhat. Bagaimana kemudian kira-kira perkataan ucapan-ucapan hikmah para ulama dulu tentang perkara yang syubhat? Di mana kalau di zaman kita sekarang perkara syubhat sangat banyak. Maka oleh karena itu sangat penting untuk kita ketahui bagaimana pandangan-pandangan ulama yang dulu supaya kita tahu oh ternyata perkara syubhat itu perkara yang berat. Perkara syubhat adalah perkara yang pantasnya untuk kita jangan lakuin, jangan dimakan. Perkara syubhat itu hendaknya ditinggalkan. Nah, bagaimana pandangan para ulama? Nih kurang lebih. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحين يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. Abu Darda salah seorang sahabat yang sangat luar biasa, salah satu sahabat yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW berkata, apa kata beliau? Sesungguhnya di antara tanda orang sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan perkara yang halal, makan makanan yang halal. Itu jangan berlebihan. Kenapa? Takut satu di antara perkara yang haram itu bisa ngerusak yang halal tersebut. Nah, jadi menjaga makanan dari yang haram termasuk perkara yang sangat-sangat luar biasa. Kalau pengen ngelihat kualitas ketakwaan seseorang. Menjaga diri dari perkara yang boleh. Dan itu jangan berlebih-lebihan. Ternyata salah satu juga menjadi tanda. Orang tersebut sempurna ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Waqala al-Hasan al-Basri. Ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku kathiran min halali makhafat al-haram. Imam Hasan al-Basri mengatakan sesungguhnya tidak dikatakan orang-orang tersebut orang yang bertakwa. Kecuali beliau menjauhkan perkara-perkara yang halal karena takut
takut atas sesuatu, jangan sampai ada sedikit dari sesuatu yang halal tersebut perkara yang haram. Artinya apa? Meninggalkan, tidak boleh melampaui batas kepada perkara-perkara yang halal. Artinya apa? Orang-orang yang muttaqin, kalau perkara-perkara yang halal saja dibatasi dirinya, apalagi perkara-perkara yang sudah jelas haramnya, sangat-sangat jauh. Nah, begitu juga perkara-perkara yang itu belum jelas halal haramnya. Maka para ulama dulu ternyata Masya Allah sangat dijauhkan dirinya. Kenapa? Takut. Jangan sampai perkara tersebut merupakan perkara yang haram yang menyebabkan ternyata itu sebagai hijab penghalang menuju Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Para sahabat, para ulama-ulama terdahulu ternyata sangat-sangat takut ketika memakan makanan yang itu belum jelas halal haramnya. Maka kalau kita lihat di Mesir ada Syekhul Islam Imam Az-Zakaria Al-Ansari. Beliau ini Masya Allah tabarakallah. Ketika menuntut ilmu di Azhar, ternyata beliau makan tuh bekas-bekas orang-orang tuh makan semangka. Kan biasanya tuh kalau makan semangka, biasanya tuh nggak habis tuh yang kuning atau yang merahnya. Itu kemudian dibuang sama orang. Nah, Imam Zakaria Al-Ansari beliau memakan makanan itu. Beliau ambil, cuci bersih, kemudian makan sisa-sisa makanan semangka yang dimakan oleh orang. Kenapa? Takut bahwa beliau ketika jangan sampai dalam hidup beliau, dalam diri beliau, ada perkara yang haram yang masuk. Sampai rela makan makanan yang sifatnya seperti itu. Kenapa? Takut jangan sampai makanan yang masuk, makanan yang haram. Syubhat, nah tidak boleh. Nah sehingga begitu para ulama-ulama dulu. Bahkan ada tuh para ulama yang Masya Allah tabarakallah. Ini ulama ini ternyata beliau ketika dilihat ternyata sudah bercampur halal haram. Susah membedakan di zaman beliau. Apalagi zaman kita sekarang. Beliau tuh makan apa yang dimakan? Pasir yang di laut yang dimakan. Tetapi karohmahnya ternyata ketika memegang pasir ternyata Masya Allah tabarakallah. Allah ubah pasir itu menjadi gandum. Allah ubah menjadi nasi. Kenapa? Karomah. Karena takut jatuh pada perkara yang syubhat. Jatuh pada perkara yang haram. Itulah para ulama-ulama dulu. Saking menjaga diri beliau terhadap perkara-perkara yang ternyata itu kemudian ngebikin hijab menghalang kepada Allah. Termasuk perkara syubhat dan haram. Waruya an ibn Umar qala inni la uhibbu an ada' baini wa bainal haram sitra bain minal halal la akhriquha. Kemudian qala Sufyan ibn Uyainah la yasibu 'abdun haqiqatal iman hatta yaj'ala bainahu bainal haram hajizan minal halal hatta yad'ul ithma wa ma tashabuhu minhu. Imam Sufyan ibnu Uyainah, salah satu ulama besar, beliau mengatakan, sesungguhnya seorang itu tidak bisa merasakan hakikat iman yang sebenar-benarnya kecuali setelah dia bisa membedakan perkara yang halal dan yang haram, tidak melebihkan perkara yang halal dan menjauhkan perkara-perkara yang haram. Itu baru, kata beliau, orang bisa merasakan bagaimana cakep indahnya yang namanya Islam itu kalau menjaga diri dari perkara syubhat, menjaga diri dari perkara yang haram, dan membatasi diri dari perkara yang halal. Masya Allah tabarakallah. Kalau kita lihat perkataan-perkataan ulama-ulama dulu, ternyata beliau-beliau sangat menjaga diri. Maka pantaslah, tidak heran kemudian para ulama-ulama dulu ketika berdoa, doanya tidak pernah ditolak. Ketika minta apa saja dalam hatinya nggak disebut, Allah berikan. Ternyata dijaga apa yang masuk. Dijaga perkara-perkara yang ternyata itu larangan Allah. Sangat jauh. Apalagi melakukannya. Sangat jauh dari beliau. Nah apalagi para nabi, para rasul. Apalagi para sahabat yang Masya Allah tabarakallah. Sangat jauh dari perkara-perkara tersebut. Tetapi luar biasa baginda Rasul mengajarkan kita kemudian di akhir zaman ternyata beda lagi kehidupan-kehidupan seperti yang dulu. Nah makanya oleh karena itu baginda Rasul memberikan kita rambu-rambu supaya jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang sifatnya tidak jelas halal haramnya. Apalagi sudah jelas halal apa tuh haramnya tinggalin. Kalau jelas kalau jelas haramnya tinggalin.
Kalau jelas halalnya silakan, tidak apa-apa dilakukan dan tidak apa, makan tidak apa-apa. Nah kemudian kalau kita lihat ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebut kemudian halal haram, di akhir hadis beliau menjelaskan bagaimana kemudian semua anggota tubuh kita, kalau satu ternyata kalau kita lihat anggota tubuh ini, satu yang menjadi otaknya, satu yang menjadi ketua gengnya, satu yang menjadi kepalanya, satu yang mengatur semuanya. Apa itu? Hati. Baginda Rasul memberikan kita indikasi bahwa sesungguhnya makanan, perkara, halal haram itu sangat erat kaitannya dengan hati kita. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, salahul qalb yatawaqqafu salahul jasadi ala salahil qalb. Nah, ternyata bagusnya zahir kita tidak terlepas dari bagusnya batin kita. Hati bagus, yang lain juga bagus. Kadang orang tuh dilihat penyakitnya nggak ada. Ternyata hatinya tuh ternyata. Tuh dalam hatinya itu ternyata ada penyakit-penyakit yang bikin badannya ternyata rusak dan sebagainya. Dan ingat, ada ternyata perbedaan antara penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit hati. Kalau penyakit zahir, ini penyakit zahir, itu gampang. Penyakit zahir sakitnya cuma di dunia. Tapi hati-hati. Penyakit batin sakit di dunia menjadi penyebab celaka di akhirat. Orang misalnya, lihat saja misalnya ada orang yang ya ketika meninggal dunia misalnya dia stroke, naudzubillah min dzalik, kena penyakit parah. Di akhirat ternyata dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sehat sedia kala. Tapi hati-hati, lihatlah orang yang ada penyakit hatinya, ada penyakit hasadnya, ada penyakit takaburnya, ada penyakit-penyakit yang sombongnya, yang bikin hatinya rusak. Lihatlah, ketika di dunia dia sudah capek sakit hati, di akhirat ketahuilah orang sombong gak bakal masuk surga. Ketahuilah orang hasad amal ibadahnya dimakan sama hasadnya, sehingga menyebabkan di akhirat menjadi orang yang rugi, sehingga menjadi penyebab dia masuk neraka. Itu pertama. Kedua, penyakit zahir itu biasanya orang tuh lebih tahu daripada kita yang memilikinya. Contoh, orang sakit biasanya meriksa ke dokter. Dokternya yang ngasih tahu, oh ini penyakitnya begini, penyakitnya begini. Tapi lihatlah, kalau penyakit batin itu kita lebih tahu. Pribadi kita merasakan, oh ternyata ada yang gak enak nih, ada yang begini nih, ada yang begitu tuh. Itu penyakit batin. Nah, kemudian berikutnya penyakit zahir itu gampang disembuhin. Cari aja obat di optik. Nah, pergi aja tuh berobat di dokter dan sebagainya. Tapi penyakit batin itu Masya Allah tabarakallah, obatnya beda sama yang lain. Obatnya hadir majelis taklim, obatnya macam-macam yang lainnya. Nanti insya Allah akan disebut oleh para ulama dalam yang akan kita bacain. Nah, sehingga dijelasin di sini sesungguhnya annal qalba huwa masdarul hayat al-musyahadah lil insan. Hati-hati, sesungguhnya hati ini merupakan masyhad yang dilihat, dan bagaimana sehatnya zahir seseorang ternyata dilihat bagaimana hatinya sehat apa tidaknya. Nah, maka oleh karena itu penting kemudian perkara hati ini untuk kita jaga. Penting kemudian jangan sampai ada dalam hati penyakit-penyakit yang sangat luar biasa. Makanya kata para ulama tuh, man aslaha sariratahu aslahallahu zahirah. Siapa saja yang menjaga perkara batin hatinya, sungguh Allah bakalan menjaga perkara zahirnya. Tapi lihatlah yang sekarang terjadi, lebih banyak orang memperhatikan penampilan zahir, tapi tidak memperhatikan penampilan batinnya. Lebih banyak orang mempercantik, mempergagah, mempercakap yang zahirnya, tapi lihatlah bagaimana hatinya tidak pernah kemudian dilihat, tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan begitu saja. Ini tentunya menjadi perkara yang sangat penting kemudian kita tahu apa saja yang akan ngebikin hati ini menjadi hati yang terang, yang ngebikin hati kita menjadi bagus. Bukankah baginda Rasul mengajarkan orang yang baik hatinya, jasadnya, badannya juga bakalan baik. Tapi hati-hati, kalau ini hati menjadi sakit, nah ini badan lambat laun menjadi susah, menjadi sakit juga. Hati-hati. Nah, kemudian kata para ulama, wa ma'adzalika
fa innal qalba yabqa huwal masdarul asli li hayati jami'il a'dha wa minha al-mukh. Kata para ulama, sesungguhnya hati ini menjadi pondasi awal, kemudian pondasi yang asli bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya. Nah, sehingga oleh karena itu tidak ada salahnya ketika ada orang bagaimana memperhatikan kebersihan yang zahirnya. Jangan lupa bersihkan hati ini juga sebaik mungkin, karena hatilah yang menjadi salah satu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Nah, kalau kita manusia yang kita lihat bagaimana cakep, bagaimana gagahnya, bagaimana zahirnya, tapi Allah yang Allah lihat bagaimana kemudian hatinya. Tidak sedikit orang yang ternyata kalau kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, sekali doa nih orang langsung tembus tuh, langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang kampung doa, dia kalau kita lihat nih zahirnya biasa aja, tapi lihatlah ketika berdoa tembus tuh, langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kenapa? Hati mereka dibersihkan. Tapi kadang orang, Masya Allah, jabatannya tinggi, kemudian orangnya gagah, cakep, hartanya melimpah, doa nggak dikabul-kabulin sama Allah. Hati-hati. Mungkin ada yang konslet dari bagian dalam hati kita. Nah, oleh karena itu kira-kira apa sih yang digunakan untuk membersihin hati? Kira-kira perkara apa yang kita gunakan? Misalnya pengen nih ngebersihin hati kita. Nah, dijelaskan di sini apa tuh dijelasin? Wal muradu minal hadithi salahul qalbil ma'nawi wal maqsudu minha salahun nafsi min dakhiliha haitsu la yattali' ala ahadin illa Allah Ta'ala wa hiya as-sarirah. Memang hati ini perkara yang tidak ada yang tahu keadaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ini adalah merupakan perkara yang tidak terlihat, maka Allah yang mengetahui hal itu. Oleh karena itu, Imam Ibnu Mulqin Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab beliau Al-Mu'in ala tafahumil arba'in. Apa kata beliau? Anna salahal qalbi fi khamsati asya. Kalau pengen hati ini sukses, hati ini bersih, hati ini jernih, hati ini jauh dari penyakit, hati ini lurus, hati ini sehat, ada 5 kata beliau. Di antaranya 1, qiraatul Qur'an bitadabbur. Qiraatul Qur'an bitadabbur. Baca Al-Qur'an. Bukan sekedar dengan ngebacanya saja, tetapi tadabbur, renungi makna artinya. Lakukan kemudian apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, jauhin yang dilarang. Nah, ini pertama. Orang yang gemar baca Quran ternyata menjadi penyebab hatinya menjadi jernih. Setiap huruf-huruf yang kita baca, ternyata itu bisa membersihkan bintik-bintik hitam yang ada dalam hati. 1 huruf membersihin bintik-bintik hitam. 1 huruf membersihin bintik-bintik hitam. Kita tidak tahu bagaimana kemudian hati ini berbuat dosa. Tetapi ketika membaca Al-Quran, 1 huruf ternyata Masya Allah bakalan menjadi penebus dosa salah. Dan bakalan menjadi sesuatu yang mengkilatkan hati kita. Itu pertama. Yang kedua, wa khala'il batni, kosongkan perut. Apa artinya kosongkan perut? Perbanyak lapar. Ulama-ulama dulu, Masya Allah, ternyata ulama-ulama dulu lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Ulama-ulama dulu sedikit tidurnya. Oh, kalau orang sekarang, waduh, dikit-dikit tidur. Kalau orang sekarang, dikit-dikit makan. Kalau orang-orang dulu, Masya Allah. Imam Nawawi misalnya, pengarang Arba'in ini. Beliau kalau kita lihat dari tarajim beliau ini orangnya nih Masya Allah, orangnya kurus. Orangnya kurus. Nah, kemudian sederhana banget. Beliau makan dalam sehari 2 kali. 1 apel dimakan 2 kali. 1 kali ketika berbuka puasa, 1 kalinya nanti ketika makan sahur. Keseharian beliau puasa Daud, terus puasa. Sehingga Masya Allah, tabarakallah, hati beliau jernih. Sehingga karangan beliau, kata para ulama, itu melebihi umur beliau yang 40-an tahun. Tapi karangan beliau berjilid-jilid. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Begitulah para ulama dulu. Sangat menjaga hati. Yang dimana kalau kita lihat, perkara hati sangat erat kaitannya dengan perkara perut.
Kadang orang banyak menghalalkan segala cara sehingga ngebikin hatinya rusak, ngebikin hatinya nggak sehat. Itu yang menimbulkan penyakit. Begitu juga kalau baginda Rasul menyebutkan, kalau bisa thuluthun, sepertiga li ta'am, untuk makanan, sepertiga li syarab, sepertiga lagi untuk linafasihi, untuk nafas. Maka oleh karena itu, kata para ulama, salah satu jalan setan biasanya masuk pada diri seseorang, itu di antara salah satu jalannya adalah melalui makanan. Maka para ulama sangat menjaga bagaimana makanan yang masuk. Bukan sekedar jauh dari yang halal, haram, tetapi yang halal pun sekali lagi beliau batasi. Kenapa? Karena sangat tidak mau ada perkara yang syubhat, apalagi haram yang masuk. Nah ternyata yang bikin hati juga sehat, ternyata menjaga diri dari makanan yang haram. Nah ternyata termasuk perkara tersebut. Ketiga, qiyamil laili, perbanyak sholat malam. Kalau para ulama-ulama dulu, Imam Ahmad bin Hambal misalnya, beliau dalam setiap malamnya sholat selama 300 rakaat setiap malamnya. 300 rakaat, Masya Allah. Kemudian Imam Hanafi misalnya, beliau selama 20-an tahun tidak pernah wudu pada sholat subuhnya. Kenapa? Wudu beliau tidak pernah batal. Karena beliau tidak tidur. Beliau qiyamul lail, baca Quran pada malam harinya. Tuh ketiga. Keempat, at-tadarru'u 'inda sahur. Berikutnya, luangkan waktu ketika sahur. Luangkan waktu untuk istighfar pada saat malam harinya. Luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Untuk mengagunkan Allah pada saat malam harinya. Makanya Imam Ghazali, itu beliau tuh ada zikir beliau. Ternyata sebentar sebelum azan subuh, ada yang kita baca. Nah itu tentunya apa? Untuk kemudian hati ini menjadi bersinar. Berikutnya, wa mujalasatus salihin. Berikutnya yang bakalan menyebabkan ini hati menjadi bersih. Bagaimana kemudian kita sering-sering gemar-gemar duduk bersama orang-orang yang saleh. Duduk bersama orang-orang yang berilmu. Duduk bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kalau kita duduk sama beliau-beliau, makin cinta sama Allah. Kalau kita duduk sama beliau-beliau, makin kangen negeri akhirat. Duduk sama beliau-beliau, ternyata kita semakin cinta sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda sama ahli dunia. Duduk sama mereka, ternyata ngingetin dunia terus. Seolah-olah kagak bakalan mati. Nah, ini ternyata. Nah, kemudian kultu, pengarang kitab mengatakan, ada satu lagi yang membuat hati ini sehat. Apa itu? Aklul halal. Makanlah makanan yang halal. Kalau pengen jauh dari sesuatu penyakit, hati-hati. Perhatikan makanan yang kita makan. Jangan sampai masukkan perkara yang syubhat. Apalagi sudah jelas haramnya. Jauhkan sejauh mungkin. Nah, ini kata para ulama. Bahkan dalam riwayat, sahabat pernah nanya. Kan baginda Rasul bilang apa tuh? Wahai sahabatku, innal qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid. Sahabat, ini hati juga bisa berkarat. Kata baginda Rasulullah SAW. Tapi ketahuilah, karatannya hati itu beda sama berkaratnya benda-benda yang macam ya seperti pisau dan sebagainya. Kata baginda Rasul, ini hati juga berkarat seperti tak ubahnya berkaratnya besi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa majila, wahai ya Rasulullah. Kalau begitu, untuk hati yang karatan, untuk hati yang berkarat, untuk hati yang kagak jernih, untuk hati yang tidak tajam lagi, apa sih kita pakai sebagai pekilatnya? Kata baginda Rasul ada dua. Tilawatul Quran wa dzikrul maut. Perbanyak membaca Al-Quran. Seperti yang tadi, sering-sering ingat mati. Orang tuh ketika sering ingat mati, Masya Allah, hatinya dibersihin. Orang-orang tuh kalau sering ingat mati, gak bakalan ada waktu untuk ngucapin yang lain. Gak bakalan ada waktu untuk ngegosipin orang yang lain. Repot untuk evaluasi diri sendiri, bukan repot untuk evaluasi orang lain. Repot menghitung diri sendiri, bukan repot untuk menghitung orang yang lain. Nah, maka oleh karena itu, ini sangat luar biasa. Kemudian, perkara hati ini tentunya sangat-sangat penting untuk kita jaga. Nah, makanya oleh karena itu, menjaga hati
bukan sekadar bermanfaat di dunia ataupun di akhirat saja. Manfaat ini ternyata sangat banyak. Nah, kenapa? Ternyata tuh kan di antara yang menyebabkan doa itu diterima, ternyata perkara makanan. Perkara makanan sangat menjadi penopang kemudian ini nih ternyata cepat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang susah doanya diterima Allah, ternyata apa? Makanannya belum jelas. Makanannya makanan sesuatu yang enggak karuan halal haramnya, yang syubhat, apalagi udah jelas haramnya, hati-hati. Ini orang nih doanya susah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dijelasin tuh wal qalbus salim huwa unwanul fawzi 'inda Allah 'azza wa jal. Tuh. Sesungguhnya hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang baik merupakan alamat dan tanda orang tersebut bakalan selamat dunia akhirat. Bukankah Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 menjelaskan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ingatlah suatu hari itu ada hari yang kagak manfaat harta, nggak ada gunanya kemudian kekayaan, nggak ada gunanya anak, nggak ada gunanya jabatan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik. Maka oleh karena itu jangan lupa perkara hati lebih penting untuk kita berikan. Kalau misalnya nih kita makan, kadang ada orang makannya 3 hari, itu untuk zahirnya. Kadang orang makan 5 kali sehari. Maka jangan lupa batin kita, hati kita berikan makan juga. Dengan apa yang 4 tadi, yang 5 tadi, baca Quran, hadir majelis taklim, hadir bersama orang-orang saleh dan lain sebagainya. Nah, kemudian qala An-Nawawi, "Innama yahsulu salahal qalbi bi salamati min al-amradil batinah kal ghilli wal haqdi wal hasadi wal syahhi wal bukhl wal kibr was sihriyah was sukhriyah wal riya was sum'ah wal makr wal hirsna." Kemudian berikutnya Imam Nawawi menjelaskan, penting sekali kita jaga hati ini dari sifat hasad, riya, dengki, toma, pelit, kemudian hasad dan lain sebagainya. Penting. Sangat-sangat penting banget. Nah, kemudian berikutnya tuh qala Ibnu Rajab, al-qalbus salim huwa salim min al-afat wal makruhat kulliha wa huwa al-qalbu alladhi laysa fihi siwa mahabbatullah wa la khasyatuhu wa khasyatu ma yuba'idu minhu. Hati yang bersih, kata beliau, hati yang jauh dari perkara-perkara makruh, jauh dari perkara-perkara haram. Hati yang diisi tiada lain tiada bukan. Bagaimana kemudian cintaan kepada Allah, baik kecintaan kepada manusia yang menyebabkan dia cinta kepada Allah, cintaan kepada sesuatu yang menyebabkan dia cinta kepada Allah, dan begitu juga tidak mau jauh dari cinta Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kemudian bagaimana pentingnya untuk kita ketahui bersama. Kemudian ad-da'watu ila islahil quwwatil 'aqilah, islahin nafsi min dakhilha wa huwa islahul qalb, saddud dzara'i ila al-muharramat wa tahrimul wasail ilaiha. Nah, begitu juga sesungguhnya kata para ulama nih, ketika kemudian kekuatan zahir kita jaga, zahir kita, jasad kita baik kita jaga, kebersihan ini kita perbaiki dengan baik. Ada orang mandi misalnya 3 kali, 5 kali dalam sehari, maka sekali lagi hati juga mandikan 5 kali, 3 kali dalam sehari. Paling tidak sholat 5 waktu, paling tidak dalam sehari harus ada pengajian yang kita dapatkan, harus ada perkara-perkara baik yang kita lakukan. Makanya oleh karena itu tuh para ulama tuh menyebutkan, kita kalau sebagai seorang muslim, yang kita pikirkan diantaranya satu, hari ini kebaikan apa yang kita lakukan? Hari ini sudahkah kita ngebikin Allah sama Rasulullah demen? Ibadah apa hari ini yang ngebikin Allah dan Rasulullah demen? Kemudian dosa apa yang kita jauhkan pada hari ini? Penting supaya apa? Hati supaya cakep, hati supaya bersih. Nah, sehingga oleh karena itu
meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya tidak jelas halal haramnya, apalagi sudah jelas haramnya, tinggalin jauh-jauh, sejauh-jauh mungkin. Supaya apa? Supaya terjauh dari sifat-sifat munafik, supaya terjauh dari sifat-sifat kemudian yang menyebabkan hati ini tertutup dari ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sangat penting kemudian kalau dosa hati itu juga berat. Dosa hati sangat-sangat berat. Lebih berat daripada dosa zahir ini. Maka oleh karena itu tidak ada salahnya kita jaga kemudian hati kita. Kita jaga kemudian perkara-perkara yang bikin hati ini menjadi kagak karuan. Jaga sebaik mungkin. Supaya apa? Jauh dari perkara-perkara syubhat. Terlebih lagi perkara-perkara haram yang menyebabkan hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah, hati kita dijaga oleh Allah, di samping Allah menjaga jasad kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis yang ketujuh dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.